Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Awal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran psikologi humanistik tokoh Carl Rogers. Jadi, Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Keluarga Rogers merupakan penganut agama yang sangat kental. Kedua orang tuanya mengatur perilaku Rogers secara detail. Ia tidak bisa bebas mengekspresikan diri dan tidak diperkenankan bergaul dengan orang lain. Ia diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya. Orang tuanya lebih menyayangi kakaknya, dan karena itulah Rogers menjadikan kakaknya sebagai saingan. Dalam perkembangannya, Rogers kemudian menjadi seorang penyendiri dan sangat menyukai membaca buku. Jadi awalnya ia berminat dalam bidang agama, tetapi kemudian beralih ke psikologi saat belajar di Universitas Wisconsin. Baik, saya akan lanjutkan tentang pendidikan Carl Rogers. Jadi Carl Rogers memperoleh gelar sarjana dari University Wisconsin pada tahun 1924 dan melanjutkan studinya di Columbia University. Ia meraih gelar magister pada tahun 1928 dan gelar doktor pada tahun 1931. Perjalanan pengalaman akademis Carl Rogers. Setelah meraih gelar doktor, Rogers bekerja di Rochester City Society for the Prevention of Cruelty to Children sebagai konsultan anak-anak. Dia juga mengajar di University Ohio State dan kemudian di Universitas Chicago. Baik, saya akan melanjutkan tentang perkembangan yang dilakukan oleh Carl Rogers, yaitu pendekatan klien. Pendekatan klien atau bisa dibilang client-centric approach merupakan salah satu kontribusi utamanya dalam bidang psikologi dan terapi. Pendekatan ini mengubah cara pandang tradisional tentang hubungan antara terapis dan klien. Pendekatan klien Rogers mendapatkan klien sebagai subjek utama dalam proses terapi. Beberapa prinsip inti dari pendekatan ini meliputi empati, yaitu terapis harus berusaha sepenuhnya memahami pengalaman dan perasaan klien. Ini bukan sekadar simpati, tetapi usaha sungguh-sungguh untuk melihat dunia dan dari perspektif klien. Penerimaan tanpa syarat. Terapis harus menerima dan menghargai klien tanpa syarat. Artinya, tidak ada penilaian, evaluasi, atau penolakan terhadap klien berdasarkan perilaku atau perasaan mereka. Kesesuaian diri. Terapis harus bersikap otentik dan konsisten dalam interaksi dengan klien. Ini mencakup kesesuaian antara apa yang terapis rasakan, pikiran, dan komunikasikan kepada klien. Fokus pada pengalaman klien. Pendekatan klien menekankan pada pengalaman subjektif klien sebagai fokus utama terapi. Klien didorong untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka. Pendekatan klien Rogers bertujuan untuk menciptakan lingkungan terapeutik yang mendukung pertumbuhan, pemahaman diri, dan perubahan positif dalam klien. Melalui hubungan yang penuh kehangatan, terapis menciptakan ruang yang aman bagi klien untuk mengeksplorasi dan mengatasi masalah mereka sendiri. Pendekatan ini telah menjadi landasan bagi banyak praktik terapi modern dan telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk konseling, psikoterapi, dan pendidikan. Pendekatan klien Rogers tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk interaksi terapeutik, tetapi juga menyoroti pentingnya hubungan yang empatik, autentik, dan penuh penerimaan dalam membantu individu untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Jadi bisa dijelaskan, pendekatan klien adalah kontribusi terbesar Carl Rogers terhadap bidang psikologi. Ia mengembangkan teori ini pada tahun 1940-an. Pendekatan ini menekankan pentingnya terapis memahami klien dengan penuh empati, menerima klien tanpa syarat, dan menciptakan lingkungan terapeutik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dan konsep aktualisasi diri Carl Rogers. Carl Rogers mengembangkan teori kepribadian yang berpusat pada konsep aktualisasi diri dan pendekatan humanistik dalam psikologi.
Berikut adalah poin-poin utama dari teori kepribadian Carl Rogers. Yang pertama yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Proses aktualisasi diri ini mengacu pada upaya individu untuk mencapai keseimbangan, pertumbuhan, dan pemenuhan pribadi mereka yang unik. Yang kedua yaitu the self atau diri. Rogers membagi konsep self menjadi dua bagian, yaitu self ideal, konsep diri yang diharapkan, dan self aktual, konsep diri yang sebenarnya. Ketika konsep diri yang sebenarnya dan konsep diri yang diharapkan sejalan, individu akan mengalami konsistensi dan kepuasan diri yang lebih besar. Selanjutnya itu penerimaan syarat. Rogers menyoroti pentingnya penerimaan tanpa syarat dari orang lain dalam membentuk konsep dari individu. Ketika seseorang merasakan bahwa penerimaan dan penghargaan dari lingkungan bergantung pada syarat-syarat tertentu, hal ini dapat mengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Penerimaan tanpa syarat. Rogers membanggakan bahwa pengalaman penerimaan tanpa syarat, di mana seseorang diterima sepenuhnya tanpa syarat, penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang sehat. Selanjutnya kesesuaian. Konsep kesesuaian atau kongruensi mengacu pada kesesuaian antara pengalaman individu, pikiran, perasaan, dan perilaku dengan konsep diri mereka. Ketika kesesuaian ini terjadi, individu akan merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri dan lebih mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan internal mereka. Teori kepribadian Rogers menempatkan penekanan besar pada lingkungan yang mendukung, terutama melalui hubungan antara individu dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan, penerimaan, dan pengertian diri yang lebih baik. Konsep penerimaan tanpa syarat dan kesesuaian adalah elemen kunci yang membentuk dasar dari teori kepribadiannya. Jadi, teori kepribadian Carl Rogers ini dimulai pada tahun 1950-an. Rogers menggambarkan teori kepribadian yang menekankan konsep aktualisasi diri yang saya sebutkan tadi. Ia percaya bahwa individu memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan mencapai potensi maksimal mereka. Rogers meyakini bahwa lingkungan yang mendukung, terutama yang penuh dengan penerimaan tanpa syarat dari orang lain, memfasilitasi perkembangan individu. Karya dan pengaruh Carl Rogers. Rogers menulis banyak buku dan artikel selama karirnya, termasuk karya terkenal seperti Client-Centered Therapy dan How Become a Person. Kontribusinya dalam psikologi humanistik dan terapi telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktis klinis, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Akhir hidup Carl Rogers. Carl Rogers meninggal pada 4 Februari 1987 di San Diego, California pada usia 85 tahun. Selama sebagian besar karirnya, Rogers terus berkontribusi pada bidang psikologi dan terapi. Meskipun informasi rinci tentang kehidupan pribadinya tidak selalu tersedia secara luas, ada beberapa informasi yang dapat diungkapkan tentang periode akhir hidupnya. Pada masa akhir hidupnya, Rogers terus menulis dan berkontribusi pada pemikiran dan teori dalam psikologi humanistik. Dia memimpin sebuah pusat studi psikologi di California dan secara aktif terlibat dalam proses penyelidikan dan penelitian di bidang psikoterapi. Karya-karyanya, termasuk buku-buku dan artikel-artikel tentang terapi dan psikologi, terus memengaruhi banyak praktisi psikologi modern. Meskipun informasi tentang kehidupan pribadinya pada masa akhir tidak selalu tersedia secara luas, warisannya dalam psikologi dan terapi terus menjadi hal yang dihormati dan dipelajari oleh banyak profesional di bidang kesehatan mental dan pendidikan. Karya dan kontribusi intelektual Rogers tetap relevan dan terus berdampak hingga hari ini. Carl Rogers terus dihormati karena jadi kesimpulannya tentang akhir hidup Carl Rogers,
Carl Rogers terus dihormati karena kontribusinya besar terhadap psikologi, terutama dalam merumuskan pendekatan terapeutik yang mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan potensi unik dari setiap individu. Pendekatan yang berpusat pada klien masih dipelajari dan diterapkan oleh banyak terapis dan profesional di seluruh dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mengenai sejarah aliran psikologi humanistik tokoh Carl Rogers. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.